Ada yang bilang kalau orang mau kerja sebagai HSE di konstruksi, latar pendidikannya itu harus dari teknik sipil. Itu terkait dengan range gaji, Mas. Kalau di konstruksi itu biasanya seberapa sih range gajinya? Nah, kalau yang level awal segitu biasanya. Nah, nanti kalau udah experience sudah sampai 5 tahun, itu biasanya udah mulai naik tuh 2 juta atau mungkin. Nah, untuk tema kali ini di sini udah ada Mas Reza Huzain. Beliau adalah praktisi K3L yang udah lama dan profesional ya. Fokusnya lebih banyak ke industri konstruksi ya, Mas ya? Betul. Lebih banyak di konstruksi. Nah, ini untuk menjawab banyak banget pertanyaan teman-teman terkait dengan konstruksi lebih tepatnya. Nah, kita akan coba gali di sini nih. Harapannya sih dari diskusi kita ini, Mas, ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua nih. Mas Reja, kalau boleh tahu sekarang posisi ada di mana nih, Mas? Posisi sekarang di rumah. Lagi di rumah. Masih WFA aja juga nih. Kalau untuk pekerjaan, saya sekarang jadi manajemen mutu dan K3. Jadi kalau nama divisinya itu MMK3 di salah satu perusahaan BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah di Jakarta, di mana perusahaan yang saat ini saya tempat bekerja itu dipercaya oleh ini di bawah dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola aset, khususnya aset-aset yang milik provinsi, termasuk juga ada beberapa proyek-proyek yang masih dalam fase konstruksi, termasuk juga ada, karena saya posisinya di holding ya, jadi ada beberapa juga yang anak usaha dan afiliasi yang memang kebanyakan bergerak di bidang infrastruktur ya, sama pengelolaan aset sih. Cuma memang sebelumnya lebih banyak di konstruksi juga sebelum masuk ke perusahaan yang sekarang. Perusahaan sekarang ya. Iya. Oke, itu Eva berarti sekarang Mas ya. Tapi Lebih cukup banyak sering Eva. Mas untuk datang ke site gitu, ke lokasi cukup sering. Sekarang ini. Kalau ke site sih mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah. Karena beberapa mungkin ada proyek yang lagi running atau mungkin ada acara-acara yang memang harus datang gitu ya. Contohnya kayak kemarin tuh di proyek JIS, itu salah satu proyek yang di bawah perusahaan yang sekarang. Ini boleh nyebutin perusahaan nggak sih? Nggak apa-apa sih Mas, harusnya Mas. Oh ya. Iya. Ya, nah perusahaannya PT Jakarta Propertindo, tapi kalau orang-orang kenalnya biasanya Jakpro. Kalau misalnya yang udah biasa di Jakarta itu kan sering lihat logonya ya Jakpro. Jadi memang dia BUMD yang ngelola asetnya di Jakarta. Nah itu salah satu proyeknya itu di JIS, Jakarta International Stadium, yang itu nanti jadi base-nya Persija. Nah itu kemarin kan kalau salah bulan kemarin ya itu ada lifting atap yang beratnya itu sampai puluhan ton, hampir 50 ton itu, dan itu benar-benar diisolatkan. Kalau sampai ada failure gitu kan pasti heboh ya se-Indonesia ya. Tapi alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan tentunya itu partisipasi dari seluruh tim lah yang ada di Jakpro dan KSO terutama di sana. Iya, puji Tuhan Mas ya, semuanya lancar ya. Nah ini menarik juga nih, Mas Reza bilang tadi di posisi yang sekarang itu WFH ya. Ini banyak juga teman Mas yang nanya Mas, emang posisi HSE ada yang bisa WFH ya? Jadi rata-rata orang tuh konotasinya kalau HSE itu pasti di lapangan, kerjaannya di lapangan. Nah menurut Mas Reza sendiri nih, kalau ada yang bilang kayak gitu nih, dengan sekarang kan Mas Reza juga udah ngerasain juga nih bisa WFH juga sebenarnya. Gimana pandangan Mas Reza sebenarnya Mas? Ya nggak salah sih ya, karena kesan bahwa orang HSE atau K3 itu di site ya memang ada betulnya juga gitu. Tapi kan ketika kita melihat itu berarti masing-masing orang kan punya persepsi yang berbeda-beda masalah K3 ya. Dan yang namanya K3 ataupun pekerjaan yang lain itu saya rasa itu sama lah. Sama misal kayak engineer, apakah engineer semua harus di kantor kan enggak juga, di lapangan juga ada. Nah cuma mungkin kalau misalnya masih melihat bahwa K3 di lapangan ya berarti memang kesehariannya dia atau memang pekerjaannya memang lebih banyak di lapangan. Saya pun dulu pernah mengalami itu, tapi kan seiring perjalanan waktu profesi K3 itu juga kan ada yang levelnya supervisory,
kemudian ada yang di advisory gitu kan, ada yang cuma sebagai ini, ada juga yang mungkin ketika kita sudah mencapai suatu tingkat itu ada yang mulai ke level manajerial, bahkan kalau di konstruksi sekarang ada yang level direksi ya. Itu kalau nggak salah mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah yang mulai ada beberapa kecelakaan konstruksi yang beruntun itu kan keselamatan konstruksi itu minta harus ada yang level direksi. Nah, maka dari itu kan dari situ mulai tuh banyak di Wika, di Waskita, di Adikarya, di PP, terutama yang BUMN sih. Itu mulai ada direktur-direktur atau direksi-direksi yang dia concern di K3, tapi biasanya digabung sama quality juga sih. Makanya ada biasanya divisi IHSE ya, atau K3L, apa ya, MK3L lah, mutu sama K3 lingkungan. Oke. Sekarang udah mulai familiar lah Mas ya, terkait dengan organisasi di perusahaan, terutama untuk K3 itu lebih besar ya, bahkan ada posisinya tadi sampai direktur ya Mas? Ya, kalau sampai direktur. Dulu mungkin paling mentok-mentoknya di mana? Di koordinator gitu Mas ya dulu ya. Bahkan di manajer sekarang udah ada posisi-posisi itu ya. Ya, betul. Kalau dari kebutuhannya. Dan juga tadi Mas Reja juga bilang juga ya, memang ya. Oh bentar, tadi ada agak error. Tadi Mas Reja juga bilang ya, kalau tergantung persepsi juga. Jadi benar ya buat teman-teman ya, bahwa posisi HSE memang kalau konotasinya banyak di lapangan. Tapi ada juga kok ya posisi-posisi kita emang melibatkan ya lebih banyak condongnya di kantor mungkin ya. Kayak HSE system kayak gitu. Mungkin juga bisa terkait dengan trainer. Itu juga bisa juga ya. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Reja, boleh sharing juga nggak Mas? Latar pendidikannya apa Mas? Apakah benar Mas? Sekalian nih pertanyaannya nih Mas nih. Ada yang bilang kalau orang mau kerja sebagai HSE di konstruksi, dia tuh harus latar pendidikannya itu harus dari teknik sipil. Benar nggak tuh kalau dari Mas Reja sendiri pandangannya seperti apa? Nah, kalau saya jawab salah nanti nggak pas juga ya. Jadi sebenarnya bisa benar bisa salah, karena dia kan itu relatif ya, bahwa memang prinsipnya gini, kalau kita sebagai praktisi K3 itu, menurut saya ini versi saya ya, bahwa K3 itu bukan ilmu murni. Ya kan, beda dengan MIPA, fisika, kimia gitu, yang itu ilmu murni, di dalamnya ada hukum gitu ya, ada hukum, ada rules, ada sesuatu yang mutlak yang itu nggak bisa diperdebatkan gitu ya. Contoh kayak kita ngomong ada hukum kekekalan massa gitu kan, itu kan mutlak. Tapi coba kalau kita di K3 tidak ada satu hukum yang mutlak, karena memang bicara safety, bicara K3, bicara HSE gitu ya, itu adalah ilmu yang sifatnya adalah terapan, dan tentunya latar belakang apapun sebenarnya bisa gitu ya, mau itu kalau saya kan pendidikan saya SKM, untuk S1-nya SKM, kemudian sekarang S2-nya juga SKM lagi, saya bukan SKM ya, Kesmas, cuma memang di penjuru saya di K3, kemudian apakah yang sipil juga bagus? Dua-duanya bagus gitu, cuma memang gini, bagaimana latar belakang pendidikan kita itu biasanya mempengaruhi sudut pandang berpikir kita, ya, dan itu seharusnya bisa menjadi nilai tambah. Contoh gini, seorang K3 yang berasal dari basicnya dari sipil, ya kan, itu memang kalau menurut saya nih arahnya harusnya lebih menjadi seorang HSE spesialis, ya kan, karena seorang HSE spesialis itu sebenarnya fungsinya atau titik beratnya di mana itu sebenarnya lebih kepada menilai kualitas dari manajemen risiko yang ada di tempat kerja. Itu kalau seorang HSE spesialis, karena dia kan lebih paham sekuens pekerjaannya, detail pekerjaannya, kemudian material yang digunakan, alat yang digunakan dan sebagainya gitu ya. Terutama mungkin kalau misalnya di konstruksi itu ada pekerjaan lifting, nah dari sisi engineering-nya dia harusnya bisa lebih ini. Nah, kalau yang basic pendidikan lain gimana? Macam-macam sih, ada juga yang di pengelolaan sistem ya, contoh yang tadi sudah seperti dijelasin gitu ya. Nah, ini mungkin kalau misal teman-teman yang basis pendidikannya bukan dari bidang sektornya yang dikuasai, contoh maksudnya kalau di konstruksi berarti dari sipil, atau mungkin kalau misal di migas mungkin basisnya dari teknik industri gitu ya,
itu eh, memang agak sulit untuk mengejar dari aspek teknisnya atau dari sisi keahlian di dalamnya gitu ya terkait dengan sektor kita. Makanya itu mungkin sebaiknya mengarahkan diri gitu ya lebih kepada pengembangan sistem aja tuh di sistem manajemen. Oke. Nah, nah ini jangan kalau saya ya kalau kita bicara K3 janganlah ada persepsi oh ini lebih bagus, ini nggak bagus, nggak ada istilah seperti itulah. Dua-duanya punya peran gitu ya sama di dalam suatu organisasi yang namanya orang sistem dengan orang bagian engineering gitu ya yang dia spesialis tadi dibilang ini dua-duanya harus saling komplement nih, harus saling mengisi gitu bukan kemudian malah merasa saya lebih hebat, saya lebih ini ya namanya orang gitu ya. Iya, Ini iya. kita kalau saya merasa memang semakin luas apa yang saya tahu, misalnya saya belajar dari kuliah, dari training dan sebagainya, justru saya itu merasa semakin kecil gitu loh Mas Aldo. Iya, setuju Mas. Ya kan kita kayak nggak ada apa-apanya gitu. Makanya kan ada peribahasa di atas langit masih ada langit kan. Iya. Di atasnya Mak langit masih ada luar angkasa. iya, setuju. Jadi makin belajar makin ngerasa ya kalau oh baru tahu Betul. saya ini, oh baru tahu gitu ya. Iya, Jadi kita ngerasa kalau kita ini kayaknya emang yang kita tahu tuh belum ada apa-apanya gitu ya, Mas. betul. Itu Nah, kalau tadi memang orang yang paham apa yang merasa seperti itu. Tapi ada juga sih yang mungkin ya kita dia iya, merasa belajar kemudian dia merasa besar. Kalau saya sih merasa seperti itu. iya, benar-benar. Nah, setuju banget tadi tuh Mas Mas Reja nih saya note banget tadi dari yang disampaikan bahwa memang kalau kebutuhan perusahaan terkadang perlu dua elemen itu Mas ya, dua Ya, dua latar belakang itu ya untuk bisa betul. mix. Karena mungkin kalau dari SKM atau yang jurusan murni dari K3-nya langsung gitu, Hmm. itu tadi kita memang dari kuliah itu dipelajari terkait dengan lebih ke sistem ya atau lebih ke Ya, administrasi lah Mas ya disebutnya ya. Sedangkan kalau yang udah teknis tadi dijadikan seorang HSE, itu mereka punya kemampuan di engineering-nya lebih fokus pada bisnis prosesnya tuh udah tahu gitu ya Mas Reja ya. ya, Jadi memang sekarang kalau kita lihat di lowongan pekerjaan, udah mulai mix nih. Kadang-kadang ada yang minta lulusan dari SKM atau hmm. K3, kadang-kadang ada yang minta dari teknis juga. Jadi Ya, sering juga Mas, banyak yang curhat Mas di Instagram Mas. Ini saya lulusan K3, kok nggak dapat terima kerja, ini udah diambil alih sama yang jurusan-jurusan teknik lain, ini gimana ya, Bang pandangannya? Nah banyak yang bilang kayak gitu juga. Jadi sebenarnya jangan jadi patah semangat juga Mas ya, karena ya, memang peluang itu ada di dua-dua latar belakang tadi ada gitu ya Mas. betul. Kalau dari pengalaman Mas Reja sendiri di tempat kerja Mas selama ini Mas di perusahaan sekarang atau di perusahaan yang lama, itu memang mayoritasnya Mas kalau kita bicara mayoritas, rata-rata personil HSE itu dari mana gitu Mas? Kebutuhannya perusahaan tuh lebih lebih condong mencari latar belakang apa sih Mas pendidikannya? Ini kalau di proyek maksudnya. Iya, mungkin di proyek atau di tempat yang sekarang yang Hmm, lebih ke manajemen gini. nggak ada ini sih, nggak ada sesuatu yang pasti anak ketiga. Kalau di proyek ya, Mm-mm. kalau karakternya proyek konstruksi itu biasanya personel K3 atau karyawan yang di dalamnya kebanyakan ya bawaan dari project manajernya sih, Saldo. Jadi Oke. kan mungkin kalau yang sudah biasa di proyek itu sering mendengar istilah proyek itu jadi kayak batu loncatan gitu ya, Iya, iya. terutama untuk para fresh graduate yang uh, dia nggak Iya. bisa langsung kerja gitu karena mungkin banyak persyaratan. Kadang kan lucu, saya deh Heeh. melihat ada lawan pekerjaan requirement gitu ya, dibutuhkan K3 fresh Hmm. graduate dipersilakan, tapi dengan pengalaman sekian tahun kan namanya bukan fresh graduate ya. Iya itu juga. Jadi nggak jelas ya patokan ininya ya, Ya, atau rekrutmennya. harus harus sertifikat ini itu gitu. Kadang kan namanya fresh graduate ya tentunya dia secara finansial sudah dipakai untuk bayar kuliah dan sebagainya. Dan tentunya sertifikasi sih kebanyakan orang dapat dari pada saat dia kerja kan gitu. Iya, iya. Nah, ini saya sharing juga nih, terutama kalau di proyek konstruksi ya. Ini kan kita bicara karir ya. Betul, Jadi betul Mas. namanya orang ketika memilih pekerjaan, ya tentunya sih Tuhan punya jalan rezeki sendiri bagi kita ya. Ini saya juga mungkin jadi motivasi. Saya kerja dari 2013, kemudian ini tahun 2021 itu berarti berapa tahun? 8 tahunan lah ya. Udah ya. Itu dari awal kerja saya sampai
7 tahun, yang artinya sampai 2020 itu saya nggak pernah tuh kerja dalam posisi yang permanen. 7 tahun, bayangin ya. Ya, dan proyek tempat kerja saya yang paling lama sih hampir 4 tahun waktu itu, dan itu pun memang statusnya masih kontrak gitu. Tapi di situ ya saya berpikir ketika kita kerja itu benefit itu nggak cuma masalah gaji dan status. Ya, ketika kita pengen atau melamar satu pekerjaan, kita harus melihat ada potensi apa saja yang bisa kita dapat di sana. Makanya mungkin kalau Mas Aldo pernah dengar istilah jadi ikan besar di kolam yang kecil atau jadi ikan kecil di kolam yang besar, itu hidup kita tinggal pilih mau masuk di mana. Kalau misal kayak saya langsung ditambang, mungkin saya akan jadi ikan kecil di kolam yang besar gitu. Tapi kalau misal saya di konstruksi, saya akan jadi ikan besar di kolam yang kecil. Artinya di situ saya juga melihat pada saat saya kerja di PTA dan PTP gitu ya, itu memang secara status memang agak susah karena memang di perusahaan plat merah itu birokrasi cukup panjang, apalagi misal nggak punya kayak tanda kutip orang dalam gitu ya. Itu memang susah. Tapi saya melihat di situ bahwa ada pengembangan kompetensi yang cukup masif di dalamnya. Makanya dari tahun 2013 sampai 2019, itu terakhir saya kerja di plat merah itu 2019, saya dapat sertifikat yang kompetensi tersertifikasi dari Kemenaker maupun BNSP itu lumayan banyak sih, hampir 10 lah. Dan itu dalam rentang waktu sekitar 5 tahunan aja itu. Nah, ini kan tentu harus bisa di capture ya sama kita ya. Kita artinya untuk berbaik sangka sama Tuhan gitu, bahwa semua jalannya udah diatur gitu. Dan itu meskipun kayak istilahnya sertifikat itu meskipun tidak menjadi uang, tapi itu bisa jadi satu aset sih. Itulah kenapa saya bisa terjun ke dunia training juga karena ada sertifikasi itu. Iya betul Mas, setuju banget Mas. Jadi terkadang yang nilai plus itu nggak cuma status kepegawaian aja Mas ya. Betul. Dari nggak cuma gaji juga. Nggak cuma gaji aja, tapi dari kita ditrainingkan aja itu udah jadi nilai-nilai plus ya. Betul. Bahkan itu bentuknya investasi yang bisa kita pakai untuk masa depan gitu. Tapi memang rata-rata sih Mas, saya juga kan memulai karir dulu di awal sama yang Mas Reza bilang, batu loncatan dulu di konstruksi dulu Mas. Karena saya rasa dulu saya udah nyebar CV tuh Mas, waktu awal lulus ke perusahaan macam-macam, ke oil and gas waktu itu, ke tambang batu bara, ke konstruksi juga. Kebetulan memang yang paling cepat diterima, nggak tahu ya kalau dari pengalaman saya ngerasa karena memang kebutuhan paling cepat, paling banyak itu di konstruksi waktu itu saya rasain. Saya kerja dulu waktu itu sekitar 6 bulan di konstruksi, barulah dari situ ternyata saya pernah nge-apply di perusahaan oil and gas waktu itu, baru setelah 6 bulan baru dipanggil Mas. Jadi dari situlah mulai ada peluang pindah ke oil and gas. Jadi bener banget sih Mas Reza bilang tadi ya. Dan saya tangkap juga memang untuk sifat di konstruksi sendiri, itu memang karena sifat pekerjaannya juga Mas ya, sifatnya kan kontrak pasti ya, sifatnya kita kontrak project, jadi selama proses pembangunan itu sampai selesai gitu. Jadi oleh karena itu susah untuk dapetin yang namanya status di konstruksi itu yang langsung permanen gitu ya, kecuali mungkin yang bidang-bidangnya sudah masuk ke manajerial ya Mas ya, yang artinya dia di kantor mengelola beberapa project gitu, tapi kalau kita base-nya adalah project itu agak sulit Mas ya untuk dapetin yang permanen. Tetapi garis bawahnya lagi yang dibilang Mas Reza tadi, walaupun kita statusnya kontrak, tapi ingat masih banyak hal-hal yang bisa kita dapetin. Selain ilmu tadi, apalagi kita fresh graduate butuh banget ilmu Mas ya. Butuh banget portofolio awal lah. Buat lanjutin karir itu kita udah perlu. Kedua, kesempatan untuk dapat sertifikasi besar juga. Jadi ya banyak hal yang perlu dipertimbangin gitu Mas ya. Mantap nih sharingnya Mas Reza. Nah, kalau boleh tahu dari sertifikasi nih Mas, tadi Mas Reza udah bahas tadi. Kira-kira dari pengalaman Mas Reza sendiri untuk bisa profesional sebagai HSE di konstruksi, setidaknya minimal sertifikasi yang kita punya itu apa sih Mas? Sertifikasi sih juga tergantung kita mau arahnya kemana. Apakah kita mau ke sistem atau ke yang saya bilang jadi seorang spesialis.
Kalau misalnya ke sistem sih memang sekarang yang paling banyak ya dibutuhkan mengenai SMK 3 ya. Cuma juga perlu dipahami SMK 3 itu juga macam-macam. Mau piskon apa dulu gitu. Yang wajib dan itu memang tertuang di dalam peraturan sih memang sistem manajemen yang berbasis dari PP 50 2012 ya. Yang kita tahu bahwa sertifikasinya itu diambil dari Kemenaker, yaitu internal auditor SMK 3 itu ada. Nah itu kalau mau ke sistem. Kemudian kalau semisal mungkin yang benar-benar basic sih rata-rata yang jadi requirement ya di dalam kalau ada rekrutmen itu ya paling umum adalah K3 umum. Nah, itu banyak tuh teman-teman yang pendidikannya mungkin bukan dari basis K3 atau mungkin bukan dari teknik atau bahkan kayak keuangan, kemudian di hukum atau mungkin yang dari lingkungan terjunnya ke K3 itu yang paling ini sih ahli K3 umum sih. Karena di situ memang lebih banyak itu kan dasar hukumnya juga ada ya mengenai P2K3 mengenai penunjukan sekretaris P2K3 itu kan memang syaratnya adalah harus ahli K3 umum juga. Termasuk tadi juga tuh yang auditor SMK 3 itu salah satu syaratnya adalah harus sudah K3 umum dulu. Sebenarnya memang negara itu memberikan kesempatan lah bahwa jabatan K3 itu bisa ditempatkan oleh orang dengan akademis apapun. Itu kalau di sistem. Nah kalau misal kita yang di spesialis gitu ya, itu bisa ngambil beberapa sertifikasi yang memang untuk tergantung dari sektornya kita. Kalau misal kayak Mas Aldo di tambang, ya berarti kan ambil POP gitu kan. Kemudian ada mungkin kalau di tambang apalagi sih selain POP? SMKP. SMKP ya. Itu untuk di sistemnya kalau di tambang gitu ya. Kalau di migas kan ada K3 migas ya, mulai dari operator, pengawas gitu ya. Kemudian kalau di konstruksi juga ada ahli K3 konstruksi. Kemudian disarankan juga sebenarnya kalau kita bicara spesialis itu cabangnya lebih banyak Mas Aldo. Apalagi di sektor konstruksi cabang spesialisnya itu bisa banyak banget. Ini kalau saya sebutin satu bisa spesialis untuk di peranca atau scaffolding. Kemudian spesialisnya juga bisa di pekerjaan lifting rigging ya untuk pengangkatan. Kemudian bisa juga spesialisnya itu di pekerjaan kelistrikan. Jadi nanti biasanya kalau untuk proyek-proyek EPC, ya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu EPC itu engineering, procurement, construction. Jadi dia satu paket yang termasuk juga banyak biasanya ciri-cirinya itu proyek-proyek yang berhubungan dengan migas, berhubungan dengan pekerjaan listrik, instalasi kayak trafo dan sebagainya itu biasanya proyek-proyek EPC. Itu kalau di EPC itu lebih banyak dikelistrikan karena memang mainnya itu di pekerjaan-pekerjaan seperti test and commissioning. Jadi test commissioning itu ibaratnya ketika kita punya PC nih, misal saya merakit PC itu, kemudian dicek apakah pada saat saya colokin listrik di energize gitu ya bakal meledak atau enggak. Nah itu kan ada banyak banget sekuensi yang harus dilewati ya. Karena kalau proyek kan nggak kayak kita merakit PC kan, proyek itu benar-benar instalasi yang ketika ada salah satu kesalahan aja itu dampaknya bisa blasting. Ini tuh banyak banget ya. Kalau di sektor lain sekarang juga kayaknya sudah mulai berkembang nih Mas Aldo, seperti di perkeretaapian atau di transportasi itu juga udah mulai banyak. Karena sekarang juga kalau saya melihat di perhubungan itu mulai banyak nih proyek-proyek yang mega proyek ya. Contoh kayak KCIC itu yang kereta Cina itu nilai kontraknya sampai triliunan loh itu ya, puluhan triliun gitu. Kemudian ada juga yang kemarin LRT Jabodebek, LRT Jakarta, ada MRT yang dikerjakan oleh Wika. Itu juga saya yakin mungkin nanti di kota-kota lain ya, mungkin kayak di Surabaya, di Jogja, itu juga yang masalah perubahan ini juga bakal banyak sih. Jadi setahu saya juga ada yang namanya sistem manajemen K3 perkeretaapian. Ini sementara yang baru keluar sih itu sih. Kalau yang penerbangan juga ada juga tuh, cuma nah ini kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya di global gitu ilmu K3 itu memang kebanyakan asalnya itu dari sektor ini ya, penerbangan. Jadi dari NASA, dari
sektor-sektor penerbangan itu K3 itu banyak muncul dari situ. Teori-teorinya, ilmu-ilmunya itu banyak dari situ sih. Makanya mungkin kalau teman-teman yang di sektor penerbangan, ilmunya sih harusnya bisa lebih ekspertis. Ya mantap Mas, setuju Mas. Dan setuju banget sih kalau Mas Reza bilang ya, kalau tadi sertifikasi itu tadi kan ada dua Mas ya, yang lebih ke sistem tadi atau fokus udah ke spesialisnya ya. Dan Betul. apalagi kalau saya lihat konstruksi ini memang cakupannya lebih banyak Mas, karena kalau tadi EPC dia proyeknya di oil and gas, maka otomatis dia harus ngikutin juga permintaan sertifikasi si kliennya untuk oil and gas tadi. Kalau dia lagi dapat proyek di LNG, ikut lagi. Kalau dia ditambang, proyeknya ngikut lagi, harus belajar SMKP juga, sertifikasi-sertifikasi. Jadi memang kesempatan belajar dan dapetin sertifikasi tadi lebih besar Mas ya. Kalau boleh sharing lagi nih Mas Reza nih, untuk teman-teman yang masih fresh graduate Mas, tadi Mas Reza tuh udah nyampein, untuk teman-teman yang jurusannya bukan dari K3 atau SKM, teknik, biasanya salah satu cara pintu masuknya untuk kerja sebagai HSE, setidaknya tadi ada ahli K3 umum ya Mas ya. Nah kalau menurut Mas Reza sendiri nih, untuk orang-orang yang lulusannya dari SKM atau dari K3, kayak kita-kita gini lah Mas, itu sebenarnya seperlu apa Mas untuk ikut sertifikasi ahli K3 umum tadi? Atau pentingkah ngambil sertifikasi yang udah Mas Reza sebutkan tadi untuk dapat kerja? Iya. Seperti apa? Oke. Sertifikasi itu sebenarnya lebih pada bukti pengakuan kita. Ya, jadi boleh seseorang tuh kompeten gitu ya, bilang, oh saya tuh kuliah sudah 4 tahun, atau K3 gitu. Tapi bagaimana orang bisa tahu atau bahwa memang kita benar-benar kompeten kalau misal tidak ada pengakuannya? Ya, contohnya kalau misal Mas Aldo tuh pembalap, misal Mas Aldo pembalap, ngomong saya pembalap Mas, saya bisa naik motor. Habis itu tapi saya tanya, punya SIM enggak? Ya kan? Ketika Mas Aldo bilang saya pembalap, saya bisa naik motor kenceng tapi nggak punya SIM, apakah kemudian itu diakui gitu? Ya, jadi memang sertifikasi itu memang lebih ke arah sana. Nah, kemudian bagaimana dengan training-training yang non sertifikasi? Contohnya mungkin yang dari ada sekarang kan banyak ya webinar-webinar, free webinar gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya tergantung dari perusahaan dia akan melirik itu atau enggak. Tapi memang faktanya kebanyakan hanya sebagai ya sudahlah gitu kan. Karena memang webinar-webinar yang dilakukan seperti itu sebenarnya lebih kepada pengembangan knowledge kita aja. Itu tapi tidak bisa dijadikan acuan standar kompetensinya. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara sertifikasi itu prosesnya itu nggak semudah itu dalam membuat atau dalam mengadakan sertifikasi itu ya. Yang pertama tentu ada badan-badan yang mengeluarkan sertifikasi itu harus jelas. Jadi badan sertifikasi untuk kompetensi macam-macam. Ada yang dari BNSP, kemudian ada juga yang dari Kemenaker, kemudian mungkin ada LSP, kemudian ada KAN dan sebagainya. Termasuk juga kalau di migas itu apa? Pakainya LSP ya, kalau salah ya, kalau di sama di SDM ya. Nah itu, jadi memang sertifikasi lebih kepada pengakuan Mas Aldo. Bagaimana kita diakui, kemudian ada buktinya, ya karena orang yang mengikuti sertifikasi itu tentunya sudah ada dasar kompetensinya, ada dasar hukumnya. Contohnya saya ngambil K3 perancang misal, nah itu kan ada dasar hukumnya tuh, baik itu di SKKNI kalau yang sertifikasi dari BNSP atau yang dari Kemenaker. Ya contohnya ada Keputusan 74 2014 kalau salah ya. Itu ada tuh mengenai itu. Apa aja harus dipelajari, jam pelajarannya berapa jam minimal gitu kan. Itulah kenapa kalau misal kayak kita ambil ahli K3 umum, bisa nggak sih Pak cuma 1 minggu? Nggak bisa. Karena memang ada JP yang harus dipenuhi gitu. Itu kan kalau salah kan 2 minggu ya, 2 minggu kalau satu harinya 8 jam, itu berarti berapa ya, kurang lebih segitulah ya, hitungnya ada jam pelajarannya dalam satu hari. Aturannya. Berarti kalau balik ke pertanyaan lagi Mas Reza, kalau saran Mas Reza nih,
untuk teman-teman fresh graduate. Ini cukup sering Mas pertanyaannya Mas. Hmm. Perlu apa saya udah lulusan K3 harus ngambil sertifikasi lagi gitu. Jadi kalau saya tangkap kan dari Mas Reza bilang itu memang pengakuan ya, lebih ke pengakuan. Ada juga yang bilang apakah kalah Mas. Jadi saya kalah nih berarti ijazah saya nih kayak nggak dianggap. Masa saya kalah sama sertifikasi kata dia kayak gitu. Nah kalau dari Mas Reza sendiri gimana pandangannya? Ya, gini. Yang pertama kalau kita bicara sertifikasi itu ibaratnya kayak itu jadi filter sih Mas Aldo. Kita tahu bahwa kalau misal kita mau rekrutmen kan, itu kan ada minimum requirement, ya kan? Ketika salah satu nggak dipenuhi, kira-kira bakal dilanjutin nggak? Nah itu kan itu dulu, ya nggak? Pasti nggak akan lanjut gitu. Sebagaimanapun kita kompeten gitu ya, kita punya banyak pengalaman, sudah kuliah 4 tahun atau mungkin yang semester panjang bisa sampai 5 tahun gitu ya. Yang skripsi nggak dikerjain gitu ya. Itu bukannya tidak diakui, tapi ibaratnya gimana sih kalau kita udah mempersyaratkan itu, ya itu harus dipenuhi gitu. Nah, tapi kalau misal mungkin teman-teman bisa masuk tanpa ada persyaratan itu, ya yang tadi saya cerita, memang kebanyakan kalau di konstruksi jarang biasanya ya. Artinya secara administratif ya udah langsung panggil, apalagi sekarang kan proses rekrutmen gampang ya. Interview tinggal pakai Zoom, kita dari pihak user biasanya ya udahlah nggak apa-apa nggak usah difilter gitu. Cuma yang namanya pelamar sekarang tuh nggak cuma 1-2 biji. Tentunya seorang HRD itu dia akan melihat dulu dari requirement apa yang diminta oleh user. Apalagi kayak HRD itu kan nggak mungkin tahu kualitas seseorang, apalagi usernya kan macam-macam, bisa dari keuangan, dari mana. Kalau misal di HSE itu kan berarti usernya mungkin dari divisi K3-nya gitu kan. Ya kalau misal user bilang bahwa harus ada K3 umum, kemudian orang yang secara administratif nggak ada hari K3 umum, ya udah pasti langsung dicoret. Ya kan? Jadi pentingnya di situ. Kemudian mungkin ya meskipun saya bilang bahwa memang sertifikasi tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu pasti kompeten, karena memang apalagi proses sekarang training online itu saya yakin pasti dari 100% yang harusnya diterima, paling mentok paling tinggi itu paling 50% lah. Nggak mungkin bisa benar-benar 100%, apalagi ini tadi mungkin sempat ada apa yang disampaikan bahwa terus saya percuma dong kuliah lama-lama 4 tahun dibandingkan dengan praktisi. Ini yang perlu dipahami teman-teman, bahwa ada dua istilah, akademisi dan praktisi. Ya, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mulai dulu dari yang akademisi. Akademisi bagus secara dasar teori, ya kan? Tetapi dia sangat minim pengalaman. Makanya kebanyakan kalau misal mungkin Mas Aldo pernah ketemu anak fresh grade kemudian masuk ke tempat kerja, memang lebih banyak mereka bicara hal-hal yang idealis. Karena mereka hanya melihat dari buku kan, tanpa melihat real aktual di lapangan itu seperti apa. Jadi kelemahannya di situ, dia biasanya idealis, tapi dia punya kelebihan dari sisi dasar teori. Artinya apa yang dia kerjakan itu benar-benar based on keilmuan gitu, nggak asal melakukan atau mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan yang matang gitu. Itu biasanya kelebihannya seorang akademisi. Kalau praktisi gimana? Praktisi ini biasanya memang lebih laku, Mas Aldo. Kenapa? Karena memang dia punya basis pengalaman yang kuat. Kemudian dari sisi akademis, pengetahuan knowledge itu biasanya didapatkan dari kayak tadi training, kemudian dia mungkin baca buku atau kenalan atau mungkin based on experience di lapangan. Itu memang dia lebih banyak lakukan karena memang banyak problem solvingnya di situ. Kemudian dia udah pernah ngalamin nih sebelumnya, oh tempat saya sebelumnya itu kayak gini-gini, Pak, gini aja yang harus dilakuin gitu. Tapi kelemahannya adalah banyak ya istilahnya tuh yang kegiatannya itu tidak apa ya, nggak sesuai dengan dasar ilmu yang seharusnya lah. Ya kan kayak kita tahu nih, yang namanya keilmuan di akademik itu tentunya ngambil nggak asal-asalan ya. Jadi dari penelitian, dari jurnal dikumpulkan dan kemudian disampaikan ke kita gitu ya. Ini tentunya kadang bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, contoh sederhananya kalau misalnya teman-teman yang mungkin di proyek ya, atau mungkin Mas Aldo pernah dengar ada istilah rule of thumb untuk pekerjaan lifting. Jadi kalau ada yang nanya, itu cara ngukur kekuatannya seling itu gimana? Rata-rata Mas bilang 8 kali D kuadrat. Itu sebenarnya ilmu-ilmu praktis,
Mas Aldo, bukan yang dari akademis itu. Akademis Itu ya. yang ya istilahnya itu yang biasa dipakai. Sebenarnya kalau kita bicara misal seorang akademis harusnya melihatnya nggak pakai rumus jempol itu. Ini biasa dipakai praktisi memang. Sebenarnya kalau orang akademis ya dia harusnya tahu bahwa yang namanya sling itu apalagi manufaktur, yang paling benar itu adalah melihat dari manufakturnya, dari buku manualnya gitu, bukan dari hitung-hitungan jempol kayak tadi. Ya, tapi memang biasanya memang praktisi ya ada juga yang ilmunya juga benar-benar dari teori tapi kemudian banyak dipakai itu juga banyak. Cuma ada juga hal-hal yang seperti tadi itu yang hanya based on pengalaman takutnya itu nggak sesuai itu sih yang dikhawatirkan itu sih. Nah itu plus minusnya. Iya, setuju Mas. Jadi bisa dibilang akademis sama praktisi itu ya ada sisi positifnya Mas ya, dan ada juga kekurangannya. Jadi sekarang memang yang jadi PR-nya itu yang penuhin gap-nya itulah Mas ya. Akademis ada gap-nya juga terkait dengan dia terlalu idealis kadang sama hal-hal yang didapat dari dasar teori. Padahal seperti yang kita tahu kalau K3 itu di lapangan itu kita bukan ilmu doang tapi ada seni ya Mas ya. Sesuai dengan kondisi juga kadang-kadang yang nuntut kita kayak gitu. Jadi di situ PR-nya. Nah, tadi menarik juga Mas Reja bilang tadi waktu di awal tadi bahwa kalau mungkin dulu Mas, kalau saya boleh sharing juga, waktu saya mungkin Mas Reja saya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa sharing juga. Mas Reja waktu pertama kali kerja lulus nih Mas, dulu dari Undip Mas ya? Iya betul. Lulus itu ngambil sertifikasi dulu nggak? Atau kerja aja waktu itu tanpa sertifikasi pribadi? Kalau saya sendiri sih nggak Mas, puji Tuhan. Jadi saya ngelamar kerja itu benar-benar cuma pakai ijazah D3 aja waktu itu. Nah, cuman saya rasa benar tadi yang dibilang Mas Reja bahwa itu dulu waktu mungkin tahun-tahun berapa tahun yang lalu saingannya juga nggak banyak sekarang ya. Betul, Kalau sekarang saingannya itu udah banyak dan saingannya itu yang pengen kerja di K3 bukan orang K3 doang, orang-orang teknis lain juga. Nah, kalau kita nggak ngikutin persyaratan itu, ya jangan disalahin juga kalau kita nanti proses rekrutmen yang diduluin malah orang-orang yang udah ngambil sertifikasi tadi gitu Mas ya. Iya, jadi penting juga tuh yang Mas Reja bilang. Jadi persaingan sekarang selain kita ngandelin ijazah tadi, sertifikasi juga penting. Gitu ya Mas Reja ya? Benar. Saya dulu sama sih. Saya kan pertama kali kerja itu di BUMN konstruksi juga ya. Waktu itu penempatannya di Semarang. Itu saya lulus 2013 Januari, akhir bulannya udah langsung diterima. Jadi Februarinya tuh udah langsung kerja dan memang proses rekrutmennya itu udah dilalui sebulan sebelumnya. Nah itu memang saya nggak ada modal sertifikat apapun. Tapi sorry, kalau yang awareness itu sih ada sih waktu itu sih. Cuma juga bukan yang sertifikasi yang sampai jutaan gitu ya, paling hanya 400 ribu aja sih. Cuma pada saat training itu saya ngerasanya juga ya karena memang saya nggak ada basis pengalaman sama sekali, bahkan kerja di perusahaan tuh kayak apa ya paling ya hanya sekelebat aja tuh lewat. Iya itu jujur banget Mas, iya bener Mas. Nggak bisa dibilang kita langsung dapat awareness gitu langsung tahu ya Mas. Nggak bisa langsung tahu karena mungkin sebenarnya dari terutama kalau misal dulu pas saya kuliah kan memang kuliahnya udah K3 ya, jadi pada saat itu ya sebenarnya udah pernah disampaikan juga dari kuliah kan. Iya. Tapi memang semua kembali ke takdir sih ya. Cuma benar yang tadi sampaikan Mas Aldo, sekarang itu lebih kompetitif dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Kalau dulu kebanyakan gini, kalau untuk perusahaan-perusahaan biasanya nih ya, yang dia sudah ada orang-orang existing, karena kan ini real cerita ya bahwa kebanyakan perusahaan itu ketika dia mau rekrutmen pasti ada internal rekrutmen dulu, benar nggak? Setelah internal rekrutmen nggak dapat, dia baru external rekrutmen. Ini fakta yang harus dipahami oleh teman-teman terutama yang masih fresh grade ya, bahwa mereka mendahulukan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu dulu. Nah, makanya biasanya ada kepala divisi, kepala bagian gitu yang K3, biasanya bukan orang dari K3 gitu, tapi diambil dari produksi, diambil dari operasional, misalnya kemudian dimasukkan ke situ, kemudian diberi pembekalan atau mungkin dikuliahkan. Makanya kadang kan kalau S2 tuh banyak tuh ya, baru kuliah, baru S2 gitu, tapi kemudian ternyata basisnya bukan dari K3, itu banyak seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu kan berarti mau nggak mau kita kalau misal mau mencapai sana ya harus dengan kompetensi yang sesuai sih. Iya.
Jadi harus bersiap-siap lah ya. Intinya kita harus bisa, kalau kita ngomong K3 itu sebenarnya nggak cuma K3 lagi, semua profesi personal selling itu paling penting. Harus bisa jual diri dalam arti yang positif ya, bukan dalam arti yang negatif ya. Jadi personal selling bagus, kemudian benar-benar kompeten di bidangnya, makanya saya bilang kalau memang sudah di spesialis, sudah spesialis aja dikuasai. Kalaupun mau belajar sistem boleh, tapi artinya harus porsinya harus berimbang gitu, jangan berada di tengah-tengah sih. Itu tentu bisa jadi nilai jual yang bagus. Mas. Dan sekarang udah kebantu Mas ya, udah banyak toolsnya ya untuk personal branding tadi Mas ya. Iya. Ya, sekarang kita bisa manfaatin di situ. Langsung kelihatan, orang recruiter juga udah bisa nyari di situ, gampang ya Mas. Ya, betul. Oke Mas, tadi kita bicara terkait sertifikasi dan lumayan banyak juga Mas yang kita diskusiin Mas. Ada lagi nih Mas satu pertanyaan Mas, ini cukup sering juga ditanyain. Banyak teman-teman kita yang pengen tahu Mas, kira-kira tugas daily-nya tuh seorang personil HSE di konstruksi itu ngapain aja sih Mas? Jadi biar mereka tuh dapat bayangan gitu. Aktivitasnya tuh ngapain aja? Oke, kalau di proyek konstruksi sebenarnya hampir sama sih dengan sektor-sektor yang lain. Cuma yang membedakan memang kalau di sektor konstruksi itu dia lebih dinamis. Dinamisnya itu gini, kalau di manufaktur kan aktivitasnya ya itu lagi gitu ya. Misalnya lagi produksi apa, ya segitu. Paling kalau ada perubahan, biasanya kalau ada penambahan kapasitas produksi, misal. Nah itu mungkin nanti ada penambahan alat, penambahan orang dan sebagainya. Kalau sektor konstruksi, hari ini kita kerja apa, besok bisa berubah nih. Seminggu bisa berubah juga, sebulan bisa berubah juga, dan bahkan itu kadang sifatnya adalah mendadak. Nah, kalau daily activity-nya umumnya ya kalau di konstruksi ini sama sih dengan di tambang, contohnya kayak bulk meeting, kemudian pre-job activity gitu ya, memeriksa, menginspeksi dari sisi peralatannya, kemudian lingkungannya tuh ada nggak hazard-hazard yang mungkin muncul gitu ya, makanya daily activity itu juga tergantung dari roles kita. Ya tugas kita tuh di situ sebagai apa? Itu yang kalau misalnya yang toolbox meeting kayak tadi sih mungkin lebih ke officer atau ke supervisor K3 ya. Nah kalau misalnya yang mungkin di admin sebenarnya lebih kepada tadi tuh yang jadi sekretaris P2 K3. Jadi yang menjalankan sistem, membuat schedule daily-nya bagaimana, minggunya bagaimana, tentunya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari perusahaan gitu ya. Kalau program di konstruksi sih saya yakin teman-teman terutama yang praktisi ya itu mesti tahu lah istilah-istilah yang contoh kayak safety talk, kemudian bulk meeting, manajemen walkthrough gitu ya, kemudian inspeksi alat. Karena memang kerjanya orang safety ya di situ-situ aja. Cuma memang gini, semakin tinggi seharusnya artinya roles-nya seorang safety itu semakin tinggi harusnya sudah paham bahwa sebenarnya K3 itu tadi yang saya bilang ilmu terapan. Jadi memang sebenarnya kalau bicara secara murni tugasnya seorang safety itu sebenarnya lebih kepada advisor sama fasilitator sebenarnya gitu. Jadi contoh gini, kalau secara sistem yang benar-benar berjalan, ini diatur juga ya di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian PP 50 2012, itu kalau di pasal 86 atau 84 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bahwa sistem manajemen K3 itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen yang sudah ada. Artinya gini, K3 itu jangan diasumsikan bahwa itu tugasnya seorang ahli K3. Tapi K3 itu lebih kepada ilmu terapan yang itu kemudian di-attach, di-embedded gitu loh di masing-masing job desk. Makanya gini, seharusnya sebenarnya memang kalau misalnya ada yang tanya, apakah satu perusahaan itu orang K3 satu bisa berjalan K3 dengan baik? Bisa, kalau memang culture-nya sudah terbentuk. Tapi kalau misal perusahaan masih awam, masih baru, orang-orang yang belum paham K3, kemudian dengan alasan, udah satu itu bisa kok, kan orang K3 hanya sebagai fasilitator, ya itu bullshit, itu saya bilang. Iya. Itu bisa terwujud kalau semisal culture-nya sudah terbentuk, artinya mungkin sebelumnya orang K3 banyak nih. Kemudian mulai dikembangkan, setelah itu job desk-nya dari orang-orang K3 itu udah mulai disemat-sematkan,
ya ditransfer gitu, setelah itu baru orang K3 baru dikeluarkan, itu Kurang ya. mungkin. Ya, tapi kalau misalnya masih baru kemudian bisa seperti itu nggak mungkin. Artinya memang terintegrasi itu ya semua orang di dalam jabatan di proyek terutama itu ngerti job desk saya itu apa sih. Cuma memang di Indonesia hal itu perlu waktu yang cukup lama. Hal ini kan kita lihat aja dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kita kan, yang cenderung kalau misal ada orang K3-nya baru tertib, baru disiplin. Ketika dia akan melakukan pekerjaan, akan melakukan shortcut gitu ya, jalan pintas, itu tidak sadar diri bahwa itu bisa mencelakakan saya ataupun orang lain, itu yang masih sering terjadi sih. Nah, ini jadi PR bareng-bareng nih. Makanya gini, orang K3 itu jangan hanya tahu bagaimana merencanakan seperti ini seperti itu, tapi kita juga harus bisa empower people gitu. Kita harus bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa satu hal, risk based thinking, itu sih yang paling penting. Jadi orang-orang itu ketika akan melakukan apapun, terutama aktivitas, kita harus mulai mikirkan risikonya dari pekerjaan itu. Sebenarnya poin sebagai seorang K3 kan cuma itu kan. Jadi program safety talk, program toolbox meeting itu cuma mengarahkan supaya mereka itu berpikir bagaimana aspek risiko di dalam pekerjaan mereka. Nah, ini saran saya juga bagi teman-teman yang mungkin masih awal gitu ya. Coba diperdalam lagi sebenarnya apa itu risiko. Ini kadang masih banyak yang salah kaprah nih. Bahkan praktisi mungkin ya, akademisi pun masih banyak yang salah kaprah. Risk itu kata-kata yang sering kita dengar, tapi banyak yang mispersepsi mengenai risk itu. Betul, Mas. Ya, benar ya. Kalau kita paling gampangnya kalau ngelihat ke tools inilah ya Mas ya, tools kayak JSA, terus juga dari Hiradisi. Nah, itu sering kebalik-balik tuh Mas. Dalam mengidentifikasi itu sering kebalik. Akhirnya saat penentuan pengendalian itu kurang tepat. Itu sih yang saya sering temuin. Bahaya, udah langsung tiba-tiba dimasukin terjepit, terjatuh. Akhirnya karena udah langsung ditulis begitu, nggak spesifik ke apa kondisi tidak amannya atau tindakan tidak aman, akhirnya bingung saat pengendalian, dikit-dikit langsung APD dibahasnya kayak gitu, jadi kurang tepat. Tadi betul sih. Itu secara ini ya, artinya gini, Hiradisi, CSA itu sebenarnya memang lebih kepada tools, alat-alat yang kita gunakan. Tapi yang lebih utama lagi selain tools yang tadi kita gunakan, sebenarnya tools itu memang penting. Kenapa? Karena memang biasanya ditujukan untuk audit dan sebagainya, atau mungkin ketika ada insiden kita punya bukti bahwa kita udah melakukan analisa gitu ya. Tapi hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa pemahaman mengenai risiko itu harus ada di dalam pikiran sama hati kita dulu. Itu yang kadang lupa tuh. Iya nggak? Karena sebenarnya tahapan menilai risiko itu tidak dilakukan di atas kertas. Tapi dilakukan di proses itu di kepala kita pada saat kita akan melakukan pekerjaan, seharusnya itu. Ya, karena gini, memikirkan risiko dalam aktivitas kita itu, saya rasa kalau yang bukan basis K3 masih belum masuk ke tahapan otomatis gitu. Kalau yang kita memang udah sehariannya bicara manajemen risiko, kita sudah terotomatis, oh saya melakukan sesuatu, saya tahu risikonya, sehingga apa yang dikendalikan itu yang ini. Nah, itu sebenarnya yang kita harus bisa memicu ke teman-teman yang ada di lapangan, di supervisor, engineer, bahkan sampai ke level project manager, itu harus bisa diarahkan ke sana gitu untuk bisa memikirkan risiko. Setuju, Mas. Jadi benar Mas ya, mengelola resiko itu yang perlu kita jadikan patokan, itu bukan cuma aktivitas-aktivitas high risk Mas ya, bahkan dari berangkat kerja, dari rumah sampai ke tempat kerja aja itu kita sebenarnya udah melakukan pengolahan resiko tuh. Mulai dari kendaraan yang kita pakai, jalan yang kita lalui, itu kan sebenarnya udah proses identifikasi resiko, menilai gitu Mas ya. Jadi itu kita tanemin. Dan yang bagus banget tadi pesannya dari Mas Reja, bahwa kita sebagai seorang K3 jangan terfokus cuman ngerjain daily activity aja. Artinya kita beranggapan bahwa ya udah ngerjain safety talk tadi, terus melakukan manajemen walkthrough tadi gitu ya Mas ya, inspeksi alat kayak gitu. Bahwa kita punya tugas lagi di satu sisi nih. Kita empowering orang lain, pekerja lain.
untuk ngambil alih kerjaan safety juga gitu dalam keseharian Ya. mereka gitu Mas ya. Jadi bener banget. Kalau saya sendiri Mas Reza ngerasain Mas, saya udah kerja itu beberapa perusahaan Mas ya. Ada yang di perusahaan lokal, ada yang di perusahaan asing. Saya bisa ngelihat Mas memang agak beda. Kalau di pertambangan itu saya pernah kerja di perusahaan asing Mas, punya Australia. Nah di situ itu saya bisa ngelihat jumlah personil HSE-nya bisa dikatakan jauh banget berbeda, lebih sedikit Mas. Tapi saat saya identifikasi memang itu banyak tugas-tugas itu udah dialihkan kepada si foreman-foreman produksinya. Betul. Kayak mulai dari pasang rambu-rambunya itu bukan orang safety lagi, tapi udah mereka. Jadi kita tuh fungsinya lebih tadi bener advisor aja ya. Lebih ke advisor. Jadi ya harapannya gitu sebenarnya. Harapannya sih nanti ke depannya nih personil AEC itu malah udah kita Harusnya lebih ke ini aja ya, lebih ke advice aja. Jadi kita mungkin lebih sedikit nanti jumlahnya yang di lapangan. Itu udah melekat sama perilaku teman-teman pekerja gitu ya Mas ya. betul. Tuh mantep banget tuh insight yang dikasih sama Mas. Tapi memang nggak semudah itu ya, karena Iya, itu kan culture ya. prosesnya. Betul. Itulah kenapa memang kalau di proyek ini saya bicara ke sektor konstruksi ya. Kenapa sih proyek konstruksi itu jumlah personilnya pasti banyak? Itu karena memang secara culture-nya masih paling basic banget tuh, yang paling bawah tuh masih patogenik istilahnya. Yang orang-orang itu masih lebih memikirkan aspek perutnya dia dibandingkan dengan keselamatannya dia gitu kan. Mungkin kalau pernah dengar istilahnya kan ya Mas Aldo ya, yang dari Maslow kan, kebutuhan basic yang paling awal adalah kebutuhan dasarnya dia, sementara keselamatan kemudian secara keamanan itu masih di level 2 di atasnya. Nah ini makanya ini yang sebenarnya harus ditekankan baik-baik, bahwa penuhi dulu kebutuhan dasarnya baru kita bisa ngomong keselamatannya mereka. Kalau yang bawahnya aja ke dasarnya aja nggak dipenuhi, apalagi mikirin bagaimana mau mikirin keselamatan gitu Mas ya. Makanya biasanya kalau orang K3 di proyek tuh kayak sampai mikirin bara kerja, bagaimana makannya mereka, itu ya kalau dibilang apakah itu job desk-nya K3, bukan gitu, tapi mau nggak mau kita harus mengarah ke sana, karena itu tentu akan mempengaruhi faktor safety-nya nanti gitu kan, kalau dalam kita ngomongin ke pekerja. Betul. Setuju Mas. Ya tadi Mas ya, apalagi ngerasa sih emang kalau konstruksi itu PR-nya agak banyak juga Mas ya. Kalau kita bilang tadi kenapa butuh seorang personil HSE-nya banyak. Mungkin kalau teman-teman ingat juga ya, kalau kita dulu sering dengar di kuliah kali ya, dari Dupont Mas, yang kurva Bradley, soal budaya K3, dari reaksi, ada dependent, independent, interdependent. Harapannya sih udah terakhir tuh interdependent ya, orang tuh udah saling peduli, keselamatan, nggak diri sendiri tapi orang lain. Kalau udah di saat posisi gitu, bisa lah tadi personil HSE-nya sedikit. Tapi kalau yang sifatnya masih reaktif atau dependent, kalau diawasin aja baru peduli safety gitu ya, kalau nggak diawasin nggak mau, ya itu kalau personil HSE-nya dikit ya apa nggak celaka gitu Mas ya. Iya, makanya perlu. Apalagi kalau di konstruksi, kalau saya boleh nambahin mungkin nanti bisa dikoreksi Mas ya. Salah satu tantangannya juga dari manpower Mas ya. Mungkin kalau di industri lain kan ada batasan mungkin lebih ke SMA mungkin ya. Tapi kalau di konstruksi itu terkadang saya dulu masih sering nemu itu yang memang level pendidikannya lebih kurang ya Mas ya. Ada yang kadang-kadang SD atau SMP. Nah itu tuh beban kita juga atau untuk menyampaikan pesan-pesan safety juga tuh nggak mudah Mas ya. Salah satunya dari faktor situ ya. Atau ada lagi Mas, tangan di konstruksi itu apa lagi sih Mas? Satu manpower benar, itu ya karena gini, kalau ada pertanyaan bagaimana cara menerapkan safety K3 paling gampang di tempat kerja itu gimana caranya? Jawabannya adalah dengan menghilangkan manusia, selesai. Iya kan? Iya, semuanya diganti ke mesin gitu. Semua digantikan ke mesin, gantikan ke dimana kalau misalnya mesin rusak ya udah selesai gitu. Iya. Nah, kendalanya adalah kita masih menggunakan manusia untuk melakukan pekerjaan. Apalagi kenapa tadi saya bilang bahwa manpower is the biggest problem in the construction gitu ya, karena jumlah pekerjaan yang harus dilakukan itu masih harus menggunakan tenaga kerja yang cukup masif gitu. Ya, karena memang secara metode pekerjaan di Indonesia rata-rata masih menggunakan metode-metode yang konvensional. Kalau misalnya Mas Aldo mungkin lihat di video YouTube gitu ya, pekerjaan konstruksi,
Itu kalau kuli-kuli yang dari luar negeri itu udah nggak pakai palu. Ya kalaupun ada palu minim lah. Mereka udah mulai pakai impact tools gitu ya, pakai nail gun untuk maku. Jadi udah nggak pakai palu itu. Nah itu kan tentunya dengan seperti itu jumlah orangnya bisa lebih minim karena satu orang bisa mengerjakan langsung beberapa. Ini lebih cepat kan. Nah pekerjaan-pekerjaan yang konvensional ini juga tentunya dari sisi engineer juga pasti ada pertimbangannya loh. Belum tentu juga semua pekerjaan yang menggunakan mesin lebih cepat. Ini kalau saya boleh sharing ya, kalau dibandingkan ya antara orang mau bobok beton itu pakai breaker sama bobok beton pakai manusia, satu dari sisi kerapian lebih rapi manusia. Kalau Mas Aldo pernah lihat ada yang tukang ngancurin beton pakai hammer itu, nah itu tenaga mereka kuat, benar-benar kuat dan kualitasnya memang lebih bagus dibandingkan dengan pakai alat breaker. Nah, yang seperti ini juga menjadi satu tantangan kita bahwa metode konvensional tentunya punya resiko yang berbeda dengan metode yang lebih modern. Jadi bicara secara tantangan di konstruksi, satu manpower jumlahnya sangat banyak, kedua kompetensinya benar tadi. Ya kita nggak bisa memungkiri ya bahwa latar belakang pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya nggak, antara yang lulus SD, lulus SMA, SMP, bahkan di proyek, kalau misal teman-teman yang pernah atau mungkin sedang terjun sekarang, ketemu tukangnya nggak bisa baca tulis, jangan heran. Ya, karena memang nggak ada requirement di sana gitu, pendidikan seperti apa, tapi kita juga nggak mungkin mempersyaratkan seorang tukang harus minimal SMA atau D3 misal. Itu proyeknya nggak jalan dan tentunya nilai kontraknya pasti membengkak. Jadi manpower-nya seperti itu. Kemudian satu lagi, bicara masalah manpower ya, turnover itu juga sangat tinggi, Mas Aldo. Itulah yang menjadi problem utama sebenarnya di dalam proyek. Turnover tinggi bisa karena apa? Macam-macam. Bisa dari mandornya yang nggak bisa merawat gitu ya anak buahnya, kemudian mungkin dari load pekerjaannya yang terlalu besar, atau mungkin dari lingkungan kerjanya yang nggak nyaman, atau mungkin banyak yang sakit dan sebagainya. Ini turnover-nya tinggi. Jadi kadang tukang tuh sekarang masuk ya, seminggu lagi keluar gitu, ganti. Kita udah capek-capek set induction, kasih training, udah ngomong panjang lebar, besoknya cabut gitu kan. Ketika ganti lagi kita mau nggak mau harus ngasih induction lagi, harus ngasih training lagi, nyamakan persepsi lagi gitu kan. Nah ini sih yang sering-sering jadi masalah. Kompleks Mas ya. Iya sih, saya benar sih setuju sih Mas, ngerasain Mas kalau di konstruksi itu kompleks lah, ada banyak tantangan yang dihadapin. Nah tadi itu untuk menjawab ya teman-teman, jadi tantangannya di sektor konstruksi tadi seperti yang disampaikan sama Mas Reza. Nah ada lagi nih Mas, pertanyaan Mas. Mungkin ini agak-agak sedikit sensitif gitu, cuman kayaknya karena ini titipan pertanyaan, kayaknya perlu juga nih ditanyain Mas. Ya, apa? Itu terkait dengan range gaji Mas. Kalau di konstruksi itu biasanya seberapa sih range gajinya? Saya sebenarnya pernah sharing juga Mas dulu Mas. Di salah satu video YouTube saya juga sempat sharing. Jadi cukup banyak Mas ya kalau yang saya tangkap ya, pertanyaan bahwa posisi HSE itu biasanya langsung mendapatkan gaji yang lebih besar dibanding dengan sektor-sektor posisi lainnya gitu. Padahal saya waktu itu sempat cerita juga, saya dulu tuh dapat UMR waktu itu di awal di konstruksi. Cuman memang ada keuntungannya, itu ada fasilitas kayak kos-kosan waktu itu masih dibayarin gitu. Dari mungkin Mas Rezi yang lebih lama nih, apalagi udah ngerasain juga di posisi HSE. Mungkin dapat gambaran Mas, ngasih ke teman-teman tuh range-nya seperti apa Mas, jadi mereka biar nggak penasaran lagi gitu Mas Reza. Ya, kalau gaji di sektor konstruksi atau di profesi K3 ya, kita lihat juga komponennya. Jadi tentu juga harus tahu bahwa di dalam penggajian itu ada beberapa komponen ya. Yang paling ada istilahnya THP sama gaji pokok. Itu harus tahu apa THP, apa gaji pokok. Gaji pokok itu biasanya ya gaji intinya lah istilahnya. Kalau take home pay itu gaji inti yang mungkin ditambah-tambah dengan yang lain. Contohnya mungkin ada tunjangan, ada telekomunikasi dan sebagainya. Gaji pokok kalau misal masih presiden, saya yakin pasti pakainya UMR dulu. Biasanya.
kalaupun ada penambahan, paling penambahannya nggak jauh-jauh lah, 1 juta, 2 juta. Jadi kalau misal UMR-nya Jakarta berapa sih sekarang? 3 juta ya? Iya, 3 jutaan, Mas. Ya kalau misal 3 juta ya mungkin HSI secara gaji pokoknya itu bisa 3 juta. Nah, kalau yang di proyek umumnya, ini umumnya ya, rata-rata itu gajinya adalah gaji lamsam, Mas Aldo. Jadi gaji lamsam itu artinya ya dibayarkan berapa ya sudah, tidak ada bonus-bonus, nggak ada penambahan, nggak ada lembur gitu ya, karena memang eh, jam kerja di proyek itu cukup, ya saya bilang cukup berat lah ya, karena jarang ada pekerjaan yang berangkat jam 7 pulang jam 5 gitu kalau proyek. Biasanya berangkat jam 7 ya pulang jam 10 biasanya, makanya dibayarnya lamsam, jadi full. Nah, memang kebanyakan kalau di penggajian di proyek itu yang besar itu di tunjangan, Mas Ardo. Karena itu tadi jam kerjanya lamsam, kemudian kita ya kerja benar-benar nggak melihat waktu lah istilahnya. Kemudian nanti baru bisa cuti itu setelah 2 atau 3 bulan gitu ya. Artinya kalau misal ada yang baru masuk proyek kemudian ngeluh 1 minggu saya kerja, ya itu Anda harus melihat dari kontraknya itu bagaimana tertulisnya. Kalau memang nggak setuju 1 minggu kerja ya pada saat tanda tangan kontrak ini harus dinegokan gitu. Nah, ketika kita udah tanda tangan kontrak, artinya kan kita sudah setuju di situ bahwa memang jam kerjanya ditentukan oleh manajemen proyek gitu ya. Nah, kalau ya ini tentunya range gaji itu tergantung dari perusahaan, wilayah, kemudian dari kesepakatan kita dengan perusahaan sih. Tapi biasanya kalau di level awal itu paling ya di kisaran UMR lah ya sampai ke level 5 juta atau 6 jutaan gitu. Kemudian kalau mulai naik lagi mungkin tentunya naik itu tergantung dari masa kerja juga, Mas Aldo. Jadi ini saya sharing ya. Kalau bisa teman-teman yang masih fresh grade bertahanlah paling nggak 1 tahun atau 2 tahun dulu. Paling minim 1 tahun lah. Jangan baru beberapa bulan kemudian resign. Itu tentu akan jadi di CV kita akan ini kenapa baru bentar udah resign ya, istilahnya belum dapat apa-apa udah. Tapi kalau yang sudah experience ya itu silahkan aja sih. Tapi hati-hati juga jangan sampai kayak kita di blacklist atau mungkin alma mater kita di blacklist, itu kasihan adik-adik kelas kita tuh biasanya ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, kalau yang level-level awal segitu biasanya. Nah, nanti kalau udah experience sudah sampai 5 tahun itu biasanya udah mulai naik tuh 2 juta atau mungkin bisa juga sampai 4 juta lebih tinggi di atasnya. Kemudian kalau misal experience sudah 10 tahun itu ini bisa lah masih udah di kisaran belasan atau bahkan sudah puluhan gitu ya. Tapi ini tentunya saya bilang bahwa range gaji ini tergantung dari wilayah tempat kita bekerja, sektor kita bekerja, sama mungkin dari kemampuan kita dalam menego gaji. Jadi kalau saya sharing sih di 5 tahun awal, dulu saya masih di 4,5 sampai untuk di 6,5 gitu ya, itu di 5 tahun awal, terus baru nanti setelah 5 tahun itu sudah di atas 10. Ya. Jadi yang saya tangkap nih pesannya bagus banget nih dari Mas Reza tadi ya, bahwa mungkin buat gambaran dulu tuh udah dijabarkan juga sama Mas Reza ya. Mungkin kalau fresh graduate dengan kondisi ini kita memang kalau di konstruksi tetap fokusnya awalnya biasanya di UMR tadi Mas ya, sesuai juga dengan daerah, cuman ada beberapa poin juga tergantung dengan sifat pekerjaan kita tadi, dan ini harus dikelirkan juga saat perjanjian awal kontrak tadi ya Mas ya. Ya, Kalau termasuk memang cutinya juga tuh. betul, termasuk cutinya, apakah nanti pulang-pulang ataukah benar-benar harus di site berapa lama, nggak dari libur sampai benar-benar durasi ditentukan. Silakan, itu adalah aspek-aspek yang bisa dinego lagi ya Mas ya. Yang artinya karena kita dituntut lebih, kita juga bisa meminta lebih ya, dengan catatan yang tadi mungkin gambaran awal yang dikasih tadi seperti itu. Dan penting juga sama Mas Reza, ini juga sering banget terjadi Mas. Adik kelas saya juga pernah ngalamin juga Mas. Gak kuat di konstruksi baru berapa lama, mending kalau udah dapat perusahaan lagi, udah pindah ke perusahaan yang baru, udah kerja gitu. Ini enggak Mas, enggak. Akhirnya karena shock lah ya, bisa dikatakan shock dari awal kuliah, lulus kuliah, harapannya kerjanya itu enak, langsung ditempatkan di konstruksi yang pendapatannya beda sama ekspektasinya gitu, akhirnya dia berat, langsung resign. Udah resign itu
belum dapat tempat yang baru sebentar, baru sebulanan waktu itu ya, sebulanan. Udah gitu cara keluarnya pun nggak baik. Cara keluarnya nggak baik maksudnya langsung aja tanpa one man notice gitu. Nah ini akan berimbas ke macam-macam ya. Pertama dari portofolio kita saat kita ngelamar kerja ke tempat lain. Itu akan jadi catatan jelek. Kedua, kalau kita memutuskan hubungan ke perusahaan tadi tanpa status yang jelas, prosesnya bukan baik-baik gitu ya prosesnya. Itu kasihan tadi adik kelas. Bener yang dibilang Mas Reja tadi ya, bisa di blacklist. Gak cuma kita di blacklist, tapi teman seangkatan ya, adik-adik kelas kita nanti di blacklist juga. Jadi itu pertimbangannya di situ lah. Jadi gitu ya Mas Reja ya. Sama ini juga nih, Kak. Jadi kalau proses rekrutmen itu kan misal setelah kita udah ngasih CV, kemudian kita interview, kemudian kan kita dapat ini ya, ada yang namanya tadi kontrak atau mungkin penawaran. Ya sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa pada fase awal kita ngasih CV, kemudian sampai ke wawancara, itu sebenarnya memang secara powernya itu masih di perusahaan yang merekrut kita. Tapi pada saat kita sudah diberikan surat penawaran, sebenarnya kita punya branding di situ loh. Ya, ini sebenarnya gini, ini trik juga pada saat wawancara dengan user terutama. Kalau misal diberikan kesempatan untuk, biasanya kan HRD setelah selesai wawancara kemudian dia memberikan kesempatan ya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan dari Bapak untuk proses interview ini, itu jadi buang-buang tuh aja yang dibuang sia-sia tuh kesempatan itu. Disitulah sebenarnya menjadi kesempatan kita untuk menggali sebenarnya di perusahaan yang akan kita lamar itu sudah sejauh mana culture-nya gitu. Jadi contoh pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu contoh misal apakah perusahaannya sudah tersertifikasi misal ISO 14001 atau mungkin bisa juga ngasih kayak semacam case, Pak kalau misal saya ada pekerja nih yang melakukan kesalahan, kemudian dia mengalami fatality, itu bagaimana menurut Bapak tanggung jawabnya ada di siapa? Nah kalau misal ada perusahaan yang menjawab ya itu kamu sebagai seorang K3, nah, itu saran saya udah skip. Iya. Kalau udah jawabannya seperti itu, artinya itu berarti masih perusahaan-perusahaan yang ya masih blaming people gitu. Artinya sebenarnya kita bicara K3 itu tanggung jawabnya ya bukan di K3. Itu salah satu trik yang bisa kita gunakan untuk bisa menilai ini sebenarnya culture perusahaan tempat kita tuh sudah sejauh mana. Setuju Mas. Jadi gunakan saat wawancara itu ya momen juga ya untuk gali lebih dalam terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi kita tahu beban kita nanti apa saat kerja gitu ya. Betul. Sama ini juga nih, kalau misal kita sudah masuk kemudian kita mau resign, itu adalah hak kita dalam menentukan karir kita. Siapapun tidak punya hak untuk dapat mengatur kita sebenarnya dalam mengambil karir. Tapi tentu, benar tadi disampaikan Mas Aldo, semua ada etikanya. Ya, ini saya sharing juga nih Mas Aldo. Ya nggak tahu mungkin nanti Mas Aldo pakai, tapi jangan bilang-bilang ya. Ini bilangnya ke netizen aja nih, bahwa sebenarnya proses kita dalam mengajukan surat resign itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa naik gaji. Iya. Digertak dulu lah bilangnya Mas ya. Ya, tapi ini jangan bilang-bilang perusahaan nanti saya ini lagi ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara. Tapi ingat, training kita juga harus kuat. Tentunya biasanya kalau misal mau resign udah punya backup nih. Karena banyak nih beberapa case juga pada saat orang mau resign kemudian merasakan dirinya juga dibutuhkan. Udah kamu jangan mau resign dulu, minta nambah gaji enggak. Ini ada case-case yang semacam itu. Tapi kalau misal perusahaannya kita tidak memiliki value di perusahaan tempat kita bekerja ya sana buruan saja. Iya. Mau keluar kapan? Sekarang, besok gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi ada beberapa yang mungkin gini, perusahaan itu tidak menilai potensi kita, tapi sebenarnya dia butuh gitu. Itu ada yang seperti itu. Tapi karena banyak hal gitu akhirnya nggak bisa kayak tadi lah, nggak naik status dan sebagainya atau gajinya di situ-situ aja. Ini banyak bisa juga menggunakan trik-trik semacam itu. Ya setuju Mas. Itu dapat insight lagi tuh ya. Benar itu valid yang dibilang Mas Reja ya.
Tapi pastikan dulu ya Mas ya, kita tuh emang bener-bener posisinya itu punya value di Punya perusahaan, value, punya betul. Dan value ada backup-nya lah. dan ada backup-nya, punya perencanaan. Ini belum ada perusahaan baru yang terima, udah langsung resign aja ya. Apalagi kondisi kayak gini kan Mas, pandemi lagi butuh Benar, benar. dana yang Sekarang ini kita kan. harus bisa ini ya, harus bisa kita juga harus tahu posisi perusahaan atau bahwa kondisi kita saat ini masih kerja itu syukur banget karena banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini kolaps ya. Ya betul Mas. Nah pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi dari diskusi kita mungkin minta pendapatnya Mas Reja terkait untuk saat ini Mas, seberapa besar sih Mas prospek karir HSE khususnya di konstruksi Mas, menurut pandangan Mas Reza nih? Ya, kalau ini saya spesifik di konstruksi ya. Konstruksi termasuk salah satu sektor yang nggak pernah mati. Karena tentunya infrastruktur, bangunan, gedung, atau mungkin fasilitas-fasilitas publik lainnya, itu pasti akan terus berkembang. Ya, berbeda dengan sektor-sektor yang membutuhkan sumber daya yang terbatas. Ini saya bukannya mau menjelekkan atau bagaimana ya, contoh kayak di migas atau tambang. Itu sangat terpengaruh dari harga jual dari apa ya hasil yang ditambang itu kan. Contohnya kayak kita tahu bahwa teman-teman kita di tambang juga banyak yang kena PHK pada saat harga batu bara anjlok dan sebagainya. Nah kalau di sektor konstruksi memang load pekerjaannya tinggi, kemudian secara salary juga mungkin jauh gitu ya. Adalah perbedaan dengan teman-teman yang di migas atau di tambang, tapi sustainability-nya masih lebih terjamin. Ya, apalagi kita tahu juga pembangunan itu sudah mulai macam-macam ya, nggak cuma gedung, tapi ada juga pembangunan jalan tol, flyover, underpass, galian terowongan bawah tanah, ada bangunan-bangunan sifatnya mungkin kayak tadi jalur kereta dan sebagainya. Ini yang jelas nggak akan ada habisnya. Ya, jadi peluangnya di sana. Dan satu lagi yang menjadi nilai tambah bagi seorang praktisi di sektor konstruksi adalah kemampuan dia untuk dapat mengembangkan sebuah sistem. Jadi kalau Mas Aldo mungkin lama di migas atau di tambang, ketika terjun di sektor di K3, tinggal pelajari SOP, tinggal pelajari sistem, terapkan, selesai kan. Nah, tapi kalau di sektor konstruksi nggak bisa, ibaratnya itu sama kayak kita kerja di perusahaan yang masih nol, jadi di riset lagi. Benar-benar dari awal, ketika proyek itu selesai, kita pindah proyek, nol lagi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menerapkan sistem di situ, orang-orang yang kita empowerment lagi, kita menyusun programnya lagi, kemudian itu durasinya juga nggak lama. Cuma enaknya, karena proyeknya itu bisa berganti-ganti, kita tuh punya banyak teman. Ya, kayak saya nih pada saat saya main ke JIS ketemunya itu lagi teman-teman itu. Jadi pada saat dulu di Papua saya kan pernah di Papua ya. Balik ke Jakarta ketemunya dia lagi yang dulu ketemu di Papua gitu. Dan ini sebenarnya saya pun dulu suka tetap senang di konstruksi itu karena itu ketemu teman baru lagi, dapat kenalan baru lagi. Ya, cuma ya resikonya kontaknya jadi penuh ini. Kepenuhannya. Ya, tapi itu sih enaknya di situ kalau saya menikmati sebagai seorang praktisi di konstruksi. Iya, koneksi banyak dan peluang juga semakin banyak juga Mas ya. Ya, Saat ada proyek baru, ada networking semakin kuat itu ya keuntungannya besar juga ya. Setuju Mas dari yang disampaikan sama. Dan satu lagi juga Mas ya, kesempatan belajar ya. Karena tadi sifatnya dinamis, kesempatan belajar di konstruksi itu ya besar banget lah. Memahami culture-nya orang juga, itu juga tuh. Kadang saya di proyek tuh ada orang Medan, ada orang Jawa Timur, ada orang mana, itu baru karyawan ya, belum tukangnya. Tukangnya ada orang Lampung, ada orang Madura gitu, terus kita belajar macam-macam, suku-suku di situ, banyak banget. Iya, setuju Mas. Oke Mas Reza, luar biasa nih Mas, banyak banget insight-insight baru Mas, yang saya rasa banyak ngejawab pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi sekarang balik lagi ke teman-teman nih, jadi tadi udah dapat gambaran ya, bayangannya, prospek kerjanya apa tadi, terkait posisinya kerjanya ngapain aja, tantangannya. Jadi silakan ya, ada tantangan tapi ada juga peluang yang kita dapat saat kita kerja sebagai HSE di konstruksi.
seperti itu. Yang terakhir Mas Reza, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kita yang nonton podcast ini, Mas? Ya, ini terutama buat teman-teman yang baik itu yang belum ataupun sekarang sudah di sektor konstruksi ya, bahwa semua bidang kerja itu sama lah. Tentu punya sisi positif dan negatifnya. Tinggal bagaimana kita menikmati prosesnya aja ya. Tentu ya kalau kata Kartini ya, pasti ada pelangi di balik hujan ya. Jadi kalau habis hujan badai itu pasti di belakangnya pasti ada pelangi, dan tinggal bagaimana kita menikmati prosesnya aja, karena nggak ada sesuatu yang sia-sia di kehidupan kita ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa proyek konstruksi itu ya kerjaannya gitu-gitu aja, terus capek lah gitu ya, capek pikiran, capek fisik. Tapi tentu itu akan bisa memperkuat kita, dan kita juga harus bisa menilai diri kita punya potensi di mana, kemudian kita maksimalkan potensi apa yang kita punya, dan tentunya semua kembali juga bahwa segala ikhtiar kita balik kepada bagaimana kehendak dari yang di atas ya. Artinya kita juga nggak boleh berhenti untuk tetap memohon gitu ya, dan berdoa bahwa semoga apa yang kita lakukan bisa dipermudah, istilahnya langkah itu diperingan, dan tentunya niat kita, kalau orang ketiga tuh balik bahwa niat kita tuh adalah ibadah. Nah itu yang paling penting. Kalau misalnya kita udah niat ibadah, tentunya semua yang kita lakukan itu ikhlas lah ya, atau ridho bahwa ya ini untuk orang lain, dan itu akan kita petik nanti di akhirat nanti tentunya. Ya, Mas. Jadi kalau nambahin dikit, jadi orang ketiga jangan baper Mas ya. Karena kita tantangannya tadi akan berinteraksi sama manusia, akan banyak lah hal-hal yang mungkin akan menyakiti hati gitu. Tapi jangan baper, karena kita ingat tujuannya tadi kita untuk ibadah ya. Nyelamatin rekan kerja kita ya, tujuannya untuk tadi, untuk ke Tuhan kita gitu ya Mas. Oke, luar biasa banget nih Mas Reza nih. Terima kasih sekali lagi Mas. Sama-sama. Untuk teman-teman yang nonton podcast ini, jangan lupa juga ya nanti mampir ke YouTube-nya Mas Reza. Di situ akan banyak banget ilmu-ilmu yang dipelajarin. Ya, channelnya itu bisa dilihat. Reza Mengajar. Apalagi menariknya channelnya Mas Reza ini fokus juga ya. Saya ngelihat lifting rigging dibahas juga Mas ya. Yang terkait dengan teknis-teknis nih, terutama di konstruksi, bisa langsung mampir ke YouTube-nya Mas Reza. Seperti itu.